Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cafe Literasi. Hari ini, Bapak, Ibu, kita akan membahas prediksi soal PPPK Guru SD tahun 2024 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Baiklah, langsung saja kita menuju soal nomor satu. Seorang guru di kelas 3 SD ingin mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah matematika. Untuk itu, ia memberikan soal yang memerlukan pemahaman konsep dan kemampuan untuk menyusun argumen. Apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk mendukung siswa dalam proses berpikir kritis? A. Memberikan soal-soal yang hanya membutuhkan ingatan atas rumus. B. Mendorong siswa untuk menjelaskan cara mereka memecahkan masalah dan alasan di balik pilihan mereka. C. Menyediakan jawaban langsung tanpa meminta siswa untuk menjelaskan prosesnya. D. Memberikan tugas yang lebih mudah agar siswa tidak merasa tertekan. E. Menyusun soal dengan pilihan ganda tanpa menjelaskan konsepnya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mendorong siswa untuk menjelaskan cara mereka memecahkan masalah dan alasan di balik pilihan mereka. Berpikir kritis melibatkan pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk menyusun argumen. Dengan meminta siswa untuk menjelaskan proses pemecahan masalah mereka, guru membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta memahami alasan di balik solusi yang mereka pilih. Ini juga memberi siswa kesempatan untuk belajar dari pemikiran mereka sendiri dan rekan-rekan mereka yang memperkaya pemahaman konsep. Jadi, Bapak Ibu, kunci jawaban nomor satu adalah B. Mendorong siswa untuk menjelaskan cara mereka memecahkan masalah dan alasan di balik pilihan mereka. Nomor 2. Seorang guru ingin mengajarkan konsep demokrasi kepada siswa kelas 5 dengan metode pembelajaran berbasis masalah. Guru memberikan situasi nyata yang terkait dengan isu sosial dan meminta siswa untuk berdiskusi dan membuat keputusan bersama. Apa tujuan utama dari pendekatan ini? A. Untuk melatih siswa agar lebih cepat mengambil keputusan. B. Untuk menunjukkan bahwa demokrasi adalah tentang memilih orang yang berkuasa. C. Untuk memastikan bahwa semua siswa setuju dengan keputusan yang diambil. D. Untuk menghindari konflik di antara siswa selama diskusi. E. Untuk memfasilitasi siswa dalam memahami perbedaan pendapat dan menghargai pandangan orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah E. Untuk memfasilitasi siswa dalam memahami perbedaan pendapat dan menghargai pandangan orang lain. Penjelasannya, pendekatan pembelajaran berbasis masalah bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam berdiskusi, bernegosiasi, dan menghargai perbedaan pendapat, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi. Dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan bersama, siswa belajar untuk mendengarkan berbagai pandangan dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan menghargai pluralitas. Jadi kunci jawaban nomor 2, Bapak Ibu, adalah E, untuk memfasilitasi siswa dalam memahami perbedaan pendapat dan menghargai pandangan orang lain. Nomor 3, dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa, seorang guru memberi tugas kelompok di mana setiap siswa harus berkontribusi dengan cara yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Apa keuntungan pendekatan ini bagi perkembangan siswa?
A. Siswa akan merasa lebih mudah jika hanya melakukan bagian yang kecil dari tugas. B. Siswa dapat belajar bahwa keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi masing-masing. C. Siswa tidak perlu berinteraksi dengan teman sekelas mereka. D. Siswa akan selalu mengandalkan satu teman yang lebih kompeten. E. Siswa akan menghindari tugas yang tidak mereka sukai. Jawaban yang paling tepat adalah B. Siswa dapat belajar bahwa keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi masing-masing. Penjelasannya, pendekatan tugas kelompok yang memanfaatkan peran sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab individu dan kerjasama dalam kelompok. Setiap siswa menyadari bahwa kontribusi mereka penting untuk keberhasilan keseluruhan kelompok, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab. Hal ini juga mendorong kolaborasi dan penghargaan terhadap peran dalam mencapai tujuan bersama. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah B. Siswa dapat belajar bahwa keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi masing-masing. Nomor 4, seorang guru menggunakan pendekatan diferensiasi untuk membantu siswa yang memiliki kemampuan belajar yang beragam. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi dalam konteks pembelajaran? A. Menyediakan satu jenis materi yang sama untuk semua siswa. B. Memberikan latihan yang lebih sulit kepada siswa yang cepat belajar. C. Memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar. D. Menunggu semua siswa belajar pada kecepatan yang sama sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. E. Menggunakan hanya media visual dalam setiap pelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Penjelasannya, diferensiasi pembelajaran adalah pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Dengan pendekatan ini, guru menyesuaikan materi, strategi, dan aktivitas pembelajaran agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan siswa, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif untuk mereka. Diferensiasi memungkinkan guru untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan dan mendalam, serta mendukung perkembangan siswa secara individu. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah C. Menunggu semua siswa belajar pada kecepatan yang sama sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Oh, mohon maaf. C. Memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Nomor 5. Dalam proses evaluasi pembelajaran, seorang guru menggunakan teknik penilaian berbasis proyek untuk melihat pemahaman dan keterampilan siswa. Apa manfaat utama dari penilaian berbasis proyek bagi siswa? A. Memungkinkan guru untuk menilai keterampilan akademik siswa secara cepat. B. Memberikan siswa kesempatan untuk bekerja secara individu tanpa bantuan teman sekelas. C. Membantu siswa untuk menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata dan meningkatkan kemampuan problem solving. D. Menghindari kesalahan dalam penilaian karena tidak melibatkan proses berpikir. E. Menilai siswa hanya berdasarkan hasil akhirnya tanpa memperhatikan proses. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membantu siswa untuk menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata dan meningkatkan kemampuan problem solving. Penjelasannya, penilaian berbasis proyek memberi siswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam konteks yang lebih nyata. Hal ini membantu mereka menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan mengembangkan kemampuan problem solving karena mereka harus merencanakan, berkolaborasi, dan menyelesaikan proyek secara praktis. Proses ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses berpikir yang terlibat dalam penyelesaian tugas. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah C. Membantu siswa untuk menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata
dan meningkatkan kemampuan problem solving. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 prediksi soal PPPK Guru SD tahun 2024. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.